Ketemu lagi kita anak muda. Tapi kali ini, kau harus mendapatkan hukuman. Dosa-dosamu bisa kuampuni apabila kau mau menyerahkan pedangmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya Nini Deot Karuhun Katung. Kali ini saya akan kembali persembahkan kepada para pemirsa, yaitu sebuah cuplikan dari serial drama televisi Tutur Tinular pada tahun 1997. Kali ini mengetengahkan episode yang ke-8 dengan judul Satria Majapahit. Selamat menonton. Maaf, kalau saya tidak bisa menerima tawaran Tuan. Pada seri sebelumnya diceritakan Arya Kamandanu menemui Nari Ratih yang sudah terluka parah akibat dipukuli oleh Arya Dwi Pangga. Kemudian Nari Ratih meminta kepada Arya Kamandanu untuk memaafkannya, dan juga ia menitipkan Panji Ketawang serta batu nirmala yang kelak jika Panji Ketawang dewasa, kalung tersebut diberikan kepada Panji Ketawang. Arya Kamandanu kemudian melanjutkan perjalanannya setelah ia menguburkan jenazah dari Nari Ratih. Seperti amanat dari Nari Ratih, Arya Kamandanu membawa serta Panji Ketawang. Arya Kamandanu sudah memutuskan untuk pergi dari desa Kurawan karena mungkin ia tengah menjadi buronan tentara Kediri akibat menyelamatkan Mesin. Arya Kamandanu bermaksud mencari Mesin sekaligus ia membawa putra dari Arya Dwi Pangga, yaitu Panji Ketawang. Ketika Arya Kamandanu bermaksud mencari Mesin, tiba-tiba dihadang oleh pasukan dari tentara Kediri yang dipimpin oleh Empu Tong Bacil. Panji takut? Bagus. Seorang lelaki tidak boleh takut, apalagi menangis. Arya Kamandanu mencoba melawan serangan-serangan dari pasukan Empu Tong Bacil yang mematikan. Sembari menggendong Panji Ketawang, Arya Kamandanu menggunakan pedang naga puspa untuk menghalau serangan para pasukan dari tentara Kediri. Empu Tong Bacil yang sangat menginginkan pedang naga puspa yang saat ini dipegang oleh Arya Kamandanu mencoba untuk terus menyerang Arya Kamandanu dari berbagai penjuru. Namun begitu Arya Kamandanu dengan gesit ia menangkis setiap serangan dari Empu Tong Bacil yang menggunakan tongkat pencabut roh. Empu Renteng yang ingin segera melumpuhkan lawannya, ia gunakan dua mata pisau belati untuk menyerang Arya Kamandanu. Akan tetapi di balik rimbunan semak belukar terdapat seorang wanita bercadar dengan sigap memapak belati yang dilemparkan oleh Empu Renteng. Maka dari itu terjadilah pertarungan sengit antara mereka. Dia lari, Empu! Pada saat wanita bercadar itu tengah bertarung dengan Empu Tong Bacil, maka Arya Kamandanu menggunakan kesempatan untuk berlari. Kadang-kadang aku heran melihat kamu, Buni. Sepertinya kamu menaruh dendam kepada lelaki. Wanita bercadar itu yang tak lain adalah Sakawuni telah berkali-kali menyelamatkan Arya Kamandanu. Lelaki adalah makhluk yang paling menjijikkan. Mereka selalu menutupi kebusukannya dengan senyum manis dan rayon gombal. Dikatakan oleh Arya Kamandanu. Arya Kamandanu melihat bahwasanya Sakawuni ini sepertinya sangat membenci laki-laki, dan dikatakan oleh Sakawuni bahwasanya laki-laki itu hanya memiliki hati yang busuk. Dia bermuka dua. Aku kira tidak semuanya. Malahan sebaliknya, aku yang sering dikecewakan oleh wanita. Dikatakan oleh Arya Kamandanu, tidak semua laki-laki berhati busuk. Justru sebaliknya, Arya Kamandanu seringkali dibuat kecewa oleh wanita. Ya, paling tidak, mungkin bapakmu sendiri pasti orang baik. Mana mungkin kamu bisa menilai, padahal kamu belum kenal.
Arya Kamandanu berkata, "Mungkin saja laki-laki semua berhati busuk, tapi tidak dengan ayah Sakawuni." Dan Sakawuni menyangkal, dari mana tahu kalau ayah Sakawuni orang baik, padahal Arya Kamandanu sendiri belum mengenalnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya bisa melihat dari watakmu yang baik, yang belas asih kepada orang yang tertindas. Kamu selalu membela pihak orang yang lemah. Dikatakan oleh Arya Kamandanu, tentunya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, dan Sakawuni merupakan orang baik, suka menolong sesama, dan tidak mungkin jika seorang yang berhati busuk akan memiliki anak yang berhati baik. Dan ayah Sakawuni pun tentulah orang baik. Semua watak baik seperti itu, apa mungkin muncul dari seorang bapak yang berhati binatang? Iya kan? Sudah malam, Kamandanu. Kamu tidak tidur? Ketika Arya Kamandanu sedang berbicara panjang lebar, Sakawuni menawarkan Arya Kamandanu untuk tidur. Tidak, kamu saja. Biar aku yang jaga. Dikatakan oleh Arya Kamandanu bahwasanya Sakawuni saja yang lebih dulu tidur dan biarkan Arya Kamandanu yang berjaga. Kamandanu, setelah aku renungi lebih dalam kata-katamu ada benarnya. Memang aku merasakan paling tidak ada dua orang lelaki yang pernah aku kenal agak lain dari semua lelaki yang busuk. Yang pertama adalah kakakku, dan yang satu mungkin kamu. Pagi-pagi buta, Sakawuni telah meninggalkan lereng Arjuna, di mana saat ini Arya Kamandanu tinggal. Sebelum pergi, Sakawuni meninggalkan sepucuk surat untuk Arya Kamandanu. Aku kenal kamu secara dekat. Terus terang, aku terkesan melihat bagaimana sikapmu melindungi Panji waktu dikeroyok oleh Empu Tombaju dan ketiganya itu. Kamu seperti Belanda melindungi anaknya dari keroyokan harimau, tanpa memikirkan keselamatanmu sendiri. Itu antara lain yang membuat penilaianku tentang lelaki yang jadi goyah. Aku menjadi ragu atas sikapku selama ini. Selamat berjuang, Kamandanu. Saya mendengar kabar burung bahwa sebelum penyerbuan tentara gelang-gelang di Singosari, Paman Adipati ada hubungan dengan Jayakatwang. Dia sang Rama Wijaya atau Raden Wijaya yang saat ini mengungsikan diri ke hutan tarik. Nampak tengah berunding dengan Lembu Sora dan Rangga Lawe. Dikatakan oleh Raden Wijaya bahwasanya ia mendengar kabar burung sebelum Singasari runtuh. Banyak Wide memiliki kedekatan dengan Prabu Jayakatwang. Mungkin saja berita itu benar, Gusti. Tapi semua itu hanya untuk membuktikan bahwa kekuatan dalam negeri Singasari sudah sangat rapuh. Itu yang Kandawira Raja ungkapkan kepada Sang Prabu. Dikatakan oleh Lembu Sora, memang adanya banyak Wide dekat dengan Jayakatwang. Namun hal itu dikatakan untuk membuktikan bahwasanya kerajaan Singasari sudah rapuh. Tapi peringatan itu pula yang menyebabkan Kanda ditugaskan menjadi adipati di Sumenep ini. Kalau perlu izinkan saya, sowan dulu ke dalam Ayahanda Wiraraja. Kalau beritanya bagus, saya akan jemput Gusti dan semua anggota rombongan. Jangan.